Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، اتقوا الله تعالى في السر والعلن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat kesendirian ataupun di tengah orang banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran keutamaan bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia hadapi, dan selalu memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kepadanya kemudahan dari seluruh permasalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya amal saleh dan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan pahala yang dia dapatkan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah wasayan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla wafatihi. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Wasiat yang pertama dan paling utama sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, di saat sakit beliau yang tidak bangun dari sakit tersebut, beliau bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang artinya, laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, di dalam riwayat yang lain, atau orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan beliau, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di antara paha dan leher Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, laula dzalika ubriza qabruhu, kalau seandainya bukan karena wasiat tersebut, niscaya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan. Maka dari wasiat ini, dari hadis ini, kita ambil pelajaran wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebelum beliau wafat adalah agar kaum muslimin menjaga akidah tauhidnya dan tidak melakukan kesyirikan, terutama dengan cara beribadah kepada orang-orang yang sudah dikubur, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, atau istighatsah kepada orang-orang yang sudah dikubur, atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah dikubur. Dan inilah yang merupakan penyebab dari kesyirikan pertama terjadi di tengah manusia, yaitu yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh kepada 5 orang saleh mereka, Wad, Suwa', Ya'uq, Yaguth dan Nasr. Terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh yang sudah mati, sehingga mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut yang lambat laun akhirnya patung-patung tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Di antara sikap berlebih-lebihan adalah beribadah secara khusus di samping kuburan orang-orang saleh, merasa lebih khusyuk membaca Al-Quran di samping kuburan orang-orang saleh, lebih lezat berdoa di samping kuburan orang-orang saleh, merasa lebih kabul doanya di samping kuburan orang-orang saleh, salat di samping kuburan orang-orang saleh. Ini semua menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai meminta beristi'anah, meminta tolong, beristi'adah, meminta perlindungan, beristighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang yang sudah dikubur. Jelas-jelas menyelisihi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang di atas wasiat tersebut beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat yang kedua yaitu diceritakan oleh Anas bin Malik, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru sadrahu wa yafidhu biha lisanuhu as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dada beliau sesak dengan wasiat tersebut. Lisan beliau berat menyebut wasiat tersebut, yaitu wasiat yang keluar 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wasiatnya adalah jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Maka wasiat ini seharusnya kita menjaganya, dan orang-orang yang menjaga salat adalah orang-orang yang bukan masuk ke dalam ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai tentang salatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan siapa saja orang yang lalai salatnya, orang yang tidak menjaga salatnya. Yang pertama, yang tidak salat sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah perihal salat, maka siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang yang lalai salatnya dan tidak menjaga salatnya adalah orang yang terkadang salat,
terkadang tidak salat. Dan inilah sifat orang-orang munafik. Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul atamah wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kemudian orang yang lalai salat, yang tidak menjaga salatnya selanjutnya adalah orang yang salat di luar waktu. Orang yang salat setelah lewat waktunya. Dan ini juga adalah sifat orang-orang munafik yang malas mengerjakan salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun salat, bangun dalam keadaan malas, mereka riya terhadap manusia. Yang keempat, yang lalai salat adalah yang mengakhirkan salat tanpa ada alasan syar'i, dan ini adalah sifat juga yang sangat dominan dari orang-orang munafik. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Fa idza hatta yarqubu syams, fa idza kanat baina qarnay syaitan qama fadaqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Apabila sudah diazankan salat Asar, mereka menunggu. Kemudian jika matahari sudah mau terbenam seperti di antara dua tanduk syaitan, maka baru mereka bangun dan mengerjakan salat Asar dengan cepat dan tidak menyebut nama Allah sedikit saja. Kemudian tanda orang yang lalai dalam salatnya, tidak menjaga salatnya, adalah orang-orang yang salatnya tidak tumakninah, tidak mengerjakan salat dengan tumakninah, mengerjakan gerakan salat dengan sempurna, tidak bergerak kepada gerakan selanjutnya kecuali sudah sempurna bacaan dan gerakannya. Yang selanjutnya adalah orang yang lalai salat dan tidak menjaga salat, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk hatinya saat mengerjakan salat. Maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat, hindari 6 perkara yang merupakan kelalaian di dalam salat. Yang ketiga, yang terakhir pada khutbah kali ini, dan bukan yang paling akhir, karena wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat atau 100 hari sebelum beliau wafat sangatlah banyak, dan wasiat-wasiat itu penting karena setelah wasiat tersebut keluar tidak ada penghapusnya, karena setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Di antaranya adalah wasiat beliau ketika haji wada. Haji wada sekitar 100 harian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'dha." Jangan sampai sepeninggalku kalian menjadi orang-orang yang kafir, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jagalah wasiat ini. Jangan pernah berurusan dengan darah manusia, terutama di zaman yang kita dihadapkan dengan